Nah, kita lanjutkan bahan kita saudara tentang apakah Calvinis sejati itu. Nah, sekali lagi buku ini bukan mau mengidolakan John Calvin, ya, tapi kita akan belajar apa yang menjadi spirit daripada yang diajarkan John Calvin. Bukan berarti ajaran John Calvin ini menjadi ajaran yang menggantikan firman Allah, juga tidak. Karena John Calvin selalu mengantar kita kepada firman Allah. Ya, John Calvin juga selalu membimbing kita untuk mengerti apa maksud daripada Alkitab. Jadi puji Tuhan ya, kita bisa mempelajari karya-karya daripada para hamba Tuhan yang begitu setia untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita boleh mengenal rahasia firman Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan ini. Jadi kalau saudara tidak mau belajar ya dengan karya-karya besar dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa ini, kita rugi sendiri. Ya, lalu kita sok hebat, misalnya, aku nggak mau belajar Calvin, aku mau belajar Alkitab. Ya memang kamu itu benar, kata-kata itu ada benarnya. Tapi sejauh mana Anda belajar Alkitab dan sejauh mana juga John Calvin yang dikaruniai Tuhan juga belajar Alkitab, kita harus mengakui bahwa ada karya-karya besar yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-hambanya untuk hamba-hambanya ini bisa dipakai menjadi saluran berkat. Nah, kalau saudara menolak saluran berkat itu, saudara juga menolak pekerjaan Tuhan melalui hamba Tuhan itu. Lalu Anda sok merasa bahwa aku bisa belajar langsung dari Alkitab kok. Ya memang itu ada benarnya, Anda bisa langsung belajar dari Alkitab. Tapi Anda juga sadar kan bahwa Anda juga terbatas. Dan Anda juga tidak mungkin bisa mengerti Alkitab lengkap seluruhnya dalam sekejap. Anda membutuhkan proses. Dan Anda membutuhkan waktu yang panjang untuk mengerti seluruh isi Alkitab. Sedangkan ada hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai untuk kita bisa belajar dengan lebih utuh, ya, lebih komprehensif, ya, dan pemikiran-pemikiran yang integrated, yang menyatu. Jadi ya anjuran saya jangan menolak. Jangan menolak apa yang Tuhan sudah karyakan melalui hamba-hambanya. Sekali lagi, bukan hanya John Calvin saja hamba Tuhan, tapi banyak. Tapi karya besar daripada John Calvin yang Tuhan sudah pakai, John Calvin sedemikian rupa, itu jangan dibuang. Atau jangan ditaruh di sampah. Karena kita akan rugi besar terhadap harta kekayaan yang sudah diungkapkan melalui hambanya, John Calvin. Oke, kita lanjut untuk membahas pelajaran ini. Kita membaca dari halaman 29. Yang lalu sudah kita baca sebagian. Ya, kita baca lagi halaman 29 ini, alinea yang pertama ya dari kata buklet itu sampai kita baca sampai alinea sampai halaman 30. Alinea pertama. Ya. Silakan Silva membacakan buat kita semua. Buklet ini bukanlah tempat untuk diskusi lengkap mengenai penderitaan dalam kehidupan Kristen. Akan tetapi harus dicatat bahwa Calvinisme memberikan perspektif yang unik. Fakta bahwa Allah itu berdaulat berarti bahwa segala hal termasuk penderitaan kita digunakan untuk memenuhi tujuannya yang paling utama dalam membawa kemuliaan bagi dirinya. Saat tertimpa masalah, Calvinis sejati mengasumsikan sejak awal bahwa Allah tetap memegang kendali dan bahwa akhirnya
ia akan menggenapi tujuan baiknya. Oleh karena itu, setiap kesusahan adalah kesempatan untuk tunduk pada kehendak Allah yang baik dan sempurna. Pernyataan yang paling terkenal mengenai kedaulatan Allah atas penderitaan muncul di dekat penghujung Roma 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Mungkin karena begitu familiarnya, pernyataan ini menjadi sebuah klise Kristen. Nyatanya, terkadang dikatakan bahwa ayat tersebut terlalu hambar untuk dibagikan dengan seseorang yang mengalami penderitaan. Tentu memungkinkan untuk menggunakan ayat ini atau ayat Alkitab lain tanpa kepedulian atau tanpa perasaan, tetapi merupakan kekeliruan jika kita berpikir bahwa apa yang Roma 8 ayat 28 ajarkan tidak pantas untuk dibagikan, karena ayat ini menghadirkan perspektif Kristen yang sejati mengenai kesukaran. Perspektif ini didasarkan sepenuhnya pada doktrin anugerah. Jika Paulus berhenti di tengah jalan, ayat ini hampir tidak menawarkan penghiburan apapun. Karena jika demikian, ayat itu akan dibaca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28a. Dalam hal itu, pekerjaan baik Allah akan bergantung pada kemampuan kita untuk mengasihinya dalam hati kita yang dingin. Untungnya, Paulus melanjutkan dengan menjelaskan bahwa mereka yang mengasihi Allah adalah mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Roma 8 ayat 28b sampai 30. Karena itu, kepastian kita bahwa Allah mengerjakan rencana baiknya tidak bergantung pada perasaan kita yang tidak pasti, tetapi pada pemilihan, panggilan, dan penebusan oleh Allah Tritunggal yang telah menentukan kita untuk menjadi mulia. Ya, tulisan yang sangat dalam dan sangat baik untuk kita pelajari dengan lebih dalam lagi tentang orang Kristen mengalami penderitaan. Ya, memang buku ini tidak khusus bicara soal penderitaan, tapi di dalam pembahasan beberapa kalimat yang baru dibaca menyinggung masalah penderitaan, ya, dan menjelaskan bagaimana konsep penderitaan yang diungkapkan melalui Roma 8 ayat 28. Dulu saya juga tidak paham ayat ini. Saya menganggap bahwa ayat ini adalah untuk perkara-perkara yang baik saja. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang Allah bekerja dalam segala sesuatu itu adalah perkara-perkara kebaikan. Tapi waktu saya makin meneliti ayat ini, ternyata ayat ini itu dalam konteks menghibur orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan. Ya, orang-orang Kristen yang mengikut Kristus, ya, penderitaan karena mengikut Kristus. Nah, itu. Jadi Rasul Paulus tujuannya adalah menghibur orang-orang yang sedang menderita akibat mengikut Kristus.
Ya, saudara, bayangkan orang-orang pada zaman itu, kekristenan itu masih baru sekali. Ya, dan mereka baru juga percaya kepada Kristus. Dan mereka menghadapi risiko yang sangat besar dan sangat berat di dalam mengikut Kristus, yaitu mereka bisa ditangkap, ya, mereka bisa disiksa, mereka bahkan bisa dibunuh sebagai martir, saksi-saksi Kristus. Kenapa demikian? Ya, karena ya, saya beberapa kali sudah menjelaskan ini ya, latar belakang orang Kristen yang pada saat konteks zaman itu, di mana pemerintah yang berkuasa itu adalah pemerintahan Romawi. Dan pemerintahan Romawi adalah pemerintahan kafir, penyembah berhala, dan mengharuskan setiap negara yang dijajah oleh Romawi harus menyembah kaisar sebagai Allah. Dan itu yang tidak akan dilakukan oleh orang-orang Kristen, termasuk orang Yahudi, yang memang menerima risiko yang sama terhadap ancaman pemerintahan Romawi. Tapi pemerintahan Romawi masih mentolerir orang-orang Yahudi karena komunitas mereka yang cukup besar, dan mereka tidak spontan untuk menghabisin orang-orang Yahudi. Tapi kalau orang Kristen itu komunitasnya jelas lebih kecil dan masih baru sekali, dan jumlahnya ya istilahnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan komunitas orang Yahudi. Ya, karena itu pemerintahan Romawi juga tidak segan-segan untuk membasmi orang-orang Kristen yang berani melawan ketetapan kaisar dan tidak mau menyembah kaisar sebagai Allah. Nah, itu konsekuensi mengikut Kristus pada waktu itu. Jadi orang-orang Kristen terancam terbunuh karena iman mereka kepada Kristus. Nah, ini tentunya menimbulkan kegoncangan. Dan mereka juga bukan hanya dimusuhin oleh tentara Romawi, tapi mereka juga dimusuhin oleh orang-orang Yahudi yang mengikuti, yang tentunya agamanya adalah Yudaisme. Dan mereka sangat membenci kekristenan karena kekristenan itu dianggap agama pengacau, agama liar, agama bidat yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Yudaisme. Ya, di mana juga kekristenan itu waktu itu dianggap agama underdog tentunya, atau bukan agama ya, ajaran underdog yang disampaikan oleh orang-orang yang rendah di mata mereka, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang tidak pernah sekolah resmi, ya, dalam pendidikan teologi resmi pada waktu itu, ya mereka anggap ini agama liar. Nah, dalam keadaan seperti itu, ya, dan musuh yang ketiga adalah orang-orang yang menyembah berhala. Itu juga sangat membenci Injil yang disebarkan oleh murid-murid Kristus, karena Injil itu menyebabkan orang-orang yang menyembah berhala itu, ya, mereka dituduh sebagai penyembah-penyembah yang sesat, ya, dan tentunya mereka nggak senang kan, orang kalau dia sudah percaya kepada berhala-berhala lalu dikatakan, oh itu sesat, itu berhala itu tidak pernah ada, ya, dan kamu itu sudah tertipu oleh setan dan sebagainya. Wah, mereka pasti marah. Dan mereka juga akan membenci kekristenan.
Nah, itulah pada waktu itu. Jadi risiko mengikut Kristus itu tidak mudah sekali untuk mereka bisa punya kekuatan menghadapinya. Mereka sangat tergoncang dan mereka bisa ketakutan dan mereka juga ragu-ragu. Kenapa mengikut Kristus kok malah tambah dapat malapetaka. Mestinya kalau pikiran pada umumnya itu orang ikut Allah yang benar-benar berkuasa dan Allah yang berdaulat dan Allah yang diperkenalkan adalah Allah yang Maha Kasih. Mestinya ya kita percaya kepada Allah yang seperti itu, ya mestinya hidup kita lebih nyaman, lebih enak, aman, tentram, dilindungi dari yang jahat, mengalami hidup sukses ya dan bahagia, lancar-lancar semuanya, diberkati, anak, cucu, ya usaha, kesehatan, semuanya akan bagus. Itu ya konsep umum kan orang kalau mau ikut suatu yang Allah yang betul-betul mengasihi dan memberkati kita. Tapi kenyataannya kenapa Pak bisa terjadi bahkan sebaliknya. Nah, itulah dalam rangka itulah Rasul Paulus menulis Roma 6 sampai Roma 8 bahkan sampai Roma 10 ya, Rasul Paulus menegaskan kebenaran tentang risiko mengikut Kristus dan kebenaran. Ya, tapi ini terfokus ke Roma 8 ayat 28 dulu. Ya. Dan dalam Roma 8 ayat 28 ini ayat yang sudah amat sangat terkenal ini menegaskan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ayat ini sekali lagi tadi konteksnya bukan untuk orang-orang yang mengalami kebahagiaan dan kesuksesan dan keberhasilan. Tapi justru ayat ini disiapkan untuk orang-orang yang lagi menderita. Dan tadi sudah diungkapkan dalam buku ini, orang zaman sekarang ini mungkin merasa nggak tepat kalau kita menghibur orang yang lagi menderita lalu dikasih ayat ini, itu nggak tepat. Jadi misalnya lagi kena musibah, ya, kena sakit yang parah, ya, atau bencana alam, atau kena kecelakaan dan sebagainya, lalu kita kasih ayat ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kebaikan apa ini? Nah, pasti orang reaksinya gitu kan. Kebaikan apa ini? Kalau saya ini lagi kecelakaan, kaki saya patah dan sebagainya, saya lumpuh, ya, atau dapat musibah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, sakit kanker. Kebaikan apa ini? Allah turut bekerja segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Saya ini sakit kanker. Ya, nah, jadi ayat ini bisa jadi bumerang, maksudnya akhirnya melawan kita yang memberikan ayat ini. Ya, dan mereka malah kecewa. Dikasih ayat ini malah kecewa karena mereka bilang, kebaikan apa? Allah memberikan kebaikan apa bagi kita? Nah, itu karena nggak mengerti latar belakang ayat ini. Dan waktu karena kita takut dengan reaksi-reaksi seperti itu, kita malah tidak mau memberikan ayat ini kepada mereka yang menderita. Karena
nggak cocok, nggak cocok. Ini tidak untuk orang-orang yang lagi menerima musibah. Padahal ayat ini justru diberikan Rasul Paulus kepada orang-orang yang lagi mengalami musibah atau mengalami ancaman yang berat, penderitaan yang luar biasa yang mereka alami. Ya. Jadi salah besar justru kalau menyembunyikan ayat ini kepada mereka yang lagi menderita. Ya. Memang akan tidak cocok ayat ini diberikan kalau kepada orang yang punya konsep bahwa kalau Allah menyertai saya, tidak mungkin saya menderita. Kalau Allah itu melindungi saya tidak mungkin mengalami musibah. Tidak mungkin saya mengalami celaka. Tidak mungkin saya mati terbunuh. Apalagi oleh orang jahat. Tuhan pasti menjauhkan kita daripada yang jahat. Nah, itu yang seringkali tertanam dalam pikiran orang Kristen dan itu salah justru. Itu pikiran-pikiran yang salah. Ya, sehingga dengan pikiran yang salah lalu waktu menderita dikasih Roma 8 ayat 28 malah tambah marah. Ya toh, mana Allah bekerja? Mana itu untuk kebaikan? Saya ini mengalami yang tidak baik. Nah, itu. Jadi salah konsep, saudara. Padahal ayat ini memang khusus diberikan kepada orang yang menderita. Dan mereka orang-orang yang sudah dipersiapkan dengan satu kebenaran bahwa mengikut Kristus, Anda harus siap menanggung segala konsekuensi dan risikonya. Sekali lagi, mengikut Kristus adalah Anda harus siap menanggung segala risiko dan konsekuensinya yang Anda akan mengalami, yaitu menderita karena mengikut Kristus. Saya tidak katakan bahwa mengikut Kristus itu isinya cuma menderita saja. Mengikut Kristus itu adalah kebahagiaan yang luar biasa, yang melebihi segala kebahagiaan yang ada di dunia. Tapi kebahagiaan atau saya boleh katakan damai sejahtera yang melebihi segala damai sejahtera di dunia. Tapi damai sejahtera yang sejati tidak pernah lepas dari penderitaan. Nah, itu yang saya sudah pernah ungkapkan yang lalu. Ya, sekali lagi, damai sejahtera yang sejati tidak pernah lepas dari penderitaan. Satu ayat yang sudah kita baca yang lalu adalah Yohanes 16 ayat 33. Mungkin bisa dibaca lagi oleh siapa bagi kita semua. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Iya. Ini satu hal yang jarang dipikirkan oleh orang-orang Kristen yang mengikut Kristus. Ya, orang Kristen yang mengikut Kristus itu kebanyakan hanya memikirkan bagaimana aku bisa diberkati Tuhan. Ya, kemarin kita sudah bahas itu di Tuhan atau jin lampu Aladin dalam obrolan santai. Ya. Nah, di sini jelas dikatakan ya bagaimana
kita sebagai orang percaya itu memperoleh damai sejahtera, tapi di dalam kita memperoleh damai sejahtera, kita akan menderita penganiayaan. Ini sudah disiapkan oleh Kristus. Jadi konsep hidup orang percaya itu tidak akan pernah dilepaskan antara damai sejahtera dan penderitaan. Damai sejahtera dan penderitaan itu saling bergandengan. Saya ulangi lagi ayat ini. Supaya kamu, ya semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dilanjutkan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi ada penghiburannya, bagaimana kita menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Nah, artinya di dalam menderita penganiayaan, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Nah, itu yang menjadi poin yang penting. Ya, bahwa kita juga mengalami damai sejahtera, tapi kita juga mengalami penderitaan. Tapi kuatkanlah hatimu. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Puji Tuhan, saudara ya, bahwa hidup orang percaya itu memang penuh dengan tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan, bahkan risiko kematian. Tapi seandainya kematian pun harus dihadapi, itu sudah merupakan satu kemenangan bagi orang percaya. Ya, karena apa? Kristus sudah mengalahkan dunia. Kita sudah mengikut Kristus yang sudah mengalahkan dunia. Jadi kurang apa lagi jaminan untuk orang percaya? Itu sudah melebihi segala-galanya. Maka sekali lagi kembali ke Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, yaitu termasuk dalam penderitaan khususnya. Karena konteksnya ini memang penderitaan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan segala sesuatu adalah penderitaan. Saya rubah begini ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam penderitaan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini kalimat yang terakhir ini juga sangat penting. Ya, bukan hanya kalimat yang di tengah-tengah, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Seolah-olah kalau dikatakan bagi mereka yang mengasihi Dia, berarti kebaikan itu akan terjadi tergantung dari kita ini mau mengasihi Dia atau tidak. Tidak. Tapi yang disebut orang yang mengasihi Dia itu yang bagaimana? Yaitu orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini suatu berkat yang luar biasa. Karena pilihan Allah itulah yang menentukan dan bukan kesuksesan ketaatan kita kepada Allah yang menentukan kita bisa bisa mengalami segala sesuatu untuk kebaikan bagi kita. Tuhan bekerja bagi anak-anaknya. Dan Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Yang terbaik itu dikasih tanda petik. Karena terbaik itu bukan menurut saudara dan saya, tapi menurut rencana Allah. Ya, menurut rencana Allah. Jadi juga bukan semata-mata untuk kebaikan kita. Kebaikan kita itu apa? Untuk demi kebaikan kita. Hidup enak, hidup nyaman, hidup senang, hidup sukses, hidup kaya, hidup sembuh, hidup terlepas dari malapetaka, musibah, kerugian, dan sebagainya. Tidak. Tapi supaya rencana Allah yang digenapi. Itu poinnya.
Ya, saya sudah beberapa kali mengulang penekanan ini. Yang dimaksud dengan kebaikan itu adalah rencana Allah digenapi melalui hidup saudara dan saya dan di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati, dan sampai di sini dulu pembahasan saya dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Ya, Pak Andi, terima kasih untuk penjelasannya. Saudara, untuk Anda yang ingin bertanya atau ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan terkait dengan tema kita saat ini bahwa Allah menggenapi firman-Nya melalui penderitaan, Allah menyatakan kemuliaan-Nya melalui penderitaan, itu salah satu cara Allah. Silahkan kalau Anda ingin berpartisipasi juga, Anda bisa mengirimkan WhatsApp di 0813 57901628. WhatsApp-nya di 0813 57901628. Ya, Pak Andi sambil menunggu ada beberapa pendengar mungkin yang nanti akan bergabung. Ini saya akan tanya dulu ya Pak ya. Iya. Di pembicaraan saya dengan beberapa teman-teman seiman, kebetulan kami semua mengalami yang namanya pernah menderita gitu ya, pernah sakit, pernah gagal yang benar-benar gagal, pernah ya mengalami hal-hal yang tidak mengenakan gitu, dan kami melihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja melalui penderitaan itu. Tuhan membersihkan hal-hal yang ternyata ada yang nggak beres gitu loh dalam diri kami sebagai anak Tuhan. Tuhan bereskan. Terus kita saling ngobrol gitu, kita katakan begini, haruskah melalui penderitaan cara Tuhan memurnikan kita, atau tidak bisa dengan cara yang lain, misalnya melalui kesuksesan, melalui keberhasilan, itu cara Tuhan memproses kita. Apakah memang ini sudah kayak resepnya gitu loh, jalannya. Ini sudah, ya udah harus gini, nggak bisa dengan cara yang lain gitu. Kalau dengan cara yang lain justru kalian nggak murni gitu. Itu yang menjadi perbincangan kami, dan ya sebagian dari kami 75% kami setuju. Iya, kayaknya memang harus dengan penderitaan supaya bisa memurnikan karat-karat di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana Pak Andi? Iya. Ya, itu yang juga pernah saya sudah ungkapkan dalam diskusi yang lalu, bahwa kalau seorang prajurit itu hidupnya cuma senang-senang dan enak-enak, ya, dan setiap hari cuma makan-makan enak di restoran, lalu makan tidur kerjaannya, maka prajurit ini pasti tidak akan siap perang. Prajurit ini akan justru merusak prajurit-prajurit yang lain dan akan ya tentunya pasti kalau perang pasti kalah perang, karena dia kerjanya cuma makan tidur, tidak pernah latihan, tidak pernah digembleng, tidak pernah mengalami semacam ujian-ujian dan sebagainya untuk dilatih, ya, sehingga sangat rapuh. Makanya kalau kita tahu saja di dunia nyata bahwa orang yang enak-enak terus itu akhirnya adalah orang yang tidak terlatih dan tidak tahan uji istilahnya. Ya, tentunya itu juga Tuhan lebih tahu tentang kita. Bagaimana cara mendidik saudara dan saya yang terbaik. Tuhan tahu. Dan kita tidak usah ragu-ragu bahwa ya memang kalau Alkitab bilang itu sudah jelas jalannya adalah jalan penderitaan. Bukan berarti kita mengikuti paham teologi penderitaan di mana kalau tidak menderita tidak enak, sehingga kita cari-cari penderitaan, yaitu juga konyol. Kita tidak diajar untuk cari gara-gara supaya kita menderita. Tidak, tapi menderita itu adalah bagian yang dengan sendirinya akan terjadi pada saat kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Itu dengan sendirinya, tidak usah dicari, tidak usah dibuat-buat, tidak usah
Tidak usah menyiksa diri untuk menderita, tapi pasti ada penderitaan. Tapi ada orang yang mungkin berkata, enggak itu Pak, buktinya saya selama ikut Kristus saya bahagia terus, tidak ada penderitaan sama sekali. Nah, kalau seperti itu, Anda berarti nggak paham hidup sebagai orang Kristen. Bahwa orang Kristen itu adalah berjuang untuk kebenaran. Dan pada saat Anda berjuang untuk kebenaran, dunia tidak akan menerima Anda. Dan pada saat Anda ditolak dalam Anda melakukan kebenaran, maka Anda baru merasakan yang namanya menderita karena kita di dalam kebenaran. Ya, kecuali saudara memang orang yang memang ya hidupnya nyantai, enak-enak aja. Pokoknya aku menjalankan tugasku, tanggung jawabku, aku menghidupi keluargaku, aku perusahaanku berjalan dengan baik dan lancar, ya usahaku berhasil, mendatangkan keuntungan banyak, ya aku berbahagia. Sudah, titik. Nah, ini orang Kristen yang tidak mengerti tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadi saksi bagi Kristus, untuk memberitakan kebenaran, ya, untuk membawa misi kerajaan Allah. Nah, itu nggak sadar dia pikir hidup Kristen ya hidup yang dinikmati aja. Tapi begitu Anda membawa misi kerajaan Allah, tidak mungkin orang tidak menderita. Ya, tidak usah kerajaan Allah dulu lah, secara umum aja. Misalnya Anda bukan orang Kristen misalnya, tapi Anda mau menegakkan kejujuran, kebenaran, ya, ketulusan di negara Indonesia ini. Itu aja kalau Anda mau betul-betul berjuang untuk kebenaran, kejujuran, dan ketulusan, ya, Anda pasti menderita di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Karena apa? Karena dunia tidak mau menerima segala ketulusan, kejujuran, dan kebenaran yang Anda perjuangkan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, ya, dengan penyimpangan, penyelewengan, ketidaktulusan, kemunafikan, ya, keserakahan, saudara mau berada di jalur yang benar, jujur, tulus, dan menegakkan kebenaran, berarti Anda harus memberantas misalnya korupsi, memberantas kolusi KKN, Anda harus berantas, Anda harus menegakkan kejujuran di dalam keuangan negara dan sebagainya. Anda langsung jadi musuhnya orang banyak. Nah, itu aja sudah menderita kan. Jadi mau lepas dari penderitaan mana bisa. Ya, jadi saya benar-benar sadar ini bahwa memang kalau kita mau menegakkan kebenaran di dalam masyarakat, kita pasti ada bagian penderitaan. Apalagi mengikut Kristus. Ya, oke itu. Ya, Pak Andi, terima kasih. Saya menangkap seperti ini, Pak Andi. Kita mengikut Kristus, mau nggak mau kita akan menderita karena dilihat dari pola hidup kita tentu berbeda ya dengan cara dunia. Kita maunya hidup lurus-lurus tetapi dunia maunya miring-miring dan itu pasti ada bentrokan dan disitulah penderitaan kita dimulai. Saya melihat gini, kalau kita fokus bahwa mengikut Kristus menderita itu kok rasanya dapat apa ya mengikut Tuhan gitu ya. Tetapi di ayat-ayat bagian terakhir di Roma 8 yang tadi kita baca, Roma 8 ayat 28 sampai 30. Pada bagian terakhir itu saya justru mendapatkan satu sukacita di situ Pak Andi yang dikatakan bahwa kita dipilih, kita dipanggil, kita ditebus
kita dimuliakan gitu. Dan saya melihat, oh ternyata rewardnya di sini gitu loh. Secara kasat mata memang kita menderita, tetapi di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Jadi yang dimuliakan bukan hanya Allah, tetapi kita sendiri juga dimuliakan dalam versinya Allah, bukan dimuliakan dalam versinya dunia gitu ya. Dan ini saya pribadi saya sempat merasa, oh ini loh rewardnya gitu. Jadi mengikut Tuhan nggak menderita saja gitu lah, tetapi ada goal, ada pengharapan begitu Pak. Ini pemahaman saya. Apakah seperti itu Pak Andi? Ya, itu ada benarnya. Tapi saya tidak mau justru berfokus di situ. Kenapa saya tidak mau berfokus di situ? Karena kita ini masih ada kedagingan. Dan kedagingan itu selalu diwarnai dengan keakuan. Dan keakuan itu selalu mau cari untung dan cari enak. Ya, jadi bisa saja akhirnya motivasiku itu menderita untuk cari enak. Menderita untuk cari untung. Berarti ujung-ujungnya adalah untuk si aku. Dan untuk kepentinganku, dan untuk kesenanganku, kemuliaanku, kebesaranku, akhirnya aku lagi yang jadi pusat. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi meskipun ayat ini memang berbicara soal kita nanti akan dimuliakan, tapi sebetulnya itu bukan fokus. Itu adalah dampak yang kita terima. Ya, dampak yang kita terima. Dan itu bukan menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah bukan nanti saya dapat apa. Oh, saya dapat surga. Saya dapat hidup enak. Saya dapat nyaman. Hidup nyaman. Hidup senang. Tidak ada kesusahan. Tidak ada penderitaan. Tidak ada penyakit. Pokoknya enak-enak terus hidupnya. Nah, kalau itu tujuannya, berarti hidup kita ini tetap diwarnai oleh keegoisan atau si aku. Ya. Jadi sebetulnya apa tujuan kita yang sebenarnya? Tujuan kita yang sebenarnya adalah sebetulnya tidak ada yang lain kecuali kembali kepada Allah yang benar-benar Allah. Dan itulah kebahagiaan yang paling bahagia kalau kita sudah boleh mengenal Allah yang benar-benar Allah. Itulah kebahagiaan yang paling sejati, melebihi segala kebahagiaan yang lain. Nah, kalau kita ini sudah diberi anugerah boleh mengenal Allah yang benar-benar Allah, maka segala penderitaan yang kita alami dalam hidup kita itu tidak ada artinya dibandingkan dengan pengenalan akan Allah yang luar biasa ini. Dengan berkat surgawi yang luar biasa ini. Ya, memang Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa penderitaan kita ini dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima, itu juga tidak ada artinya apa-apa. Tapi ayat itu mau menunjukkan kepada saudara dan saya sebenarnya kemuliaan yang kita terima ini sudah kita terima. Yaitu kemuliaan di mana kita menerima berkat-berkat surgawi yang luar biasa. Yang dilimpahkan kepada kita. Jadi berkat surgawi yang dilimpahkan kepada kita itu apa? Pengenalan akan Allah yang benar. Kemudian pengenalan akan kehendak Allah yang benar. Kemudian pengenalan itu tentunya berkaitan dengan relasi dengan Allah yang benar. Dan kita sudah diberi anugerah ya hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi sebetulnya berkat berkelimpahan itu sudah dianugerahkan kepada saudara dan saya, dan nanti memang akan digenapi dengan lebih sempurna pada akhir zaman.
Tapi sebetulnya kebahagiaan itu saudara dan saya sudah menerimanya, sehingga apapun penderitaan yang kita alami hari ini itu diterima sebagai kasih karunia Allah. Nah, itulah perspektif orang Kristen menghadapi penderitaan. Penderitaan itu pun adalah kasih karunia Allah bagi kita. Kalau saya boleh menderita bagi Allah, itu adalah kebahagiaan dalam hidup saya. Nah, ini yang konsep ini yang harus kita benar-benar belajar. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti saya ini sudah pakar siap untuk menghadapi penderitaan. Tidak, saya sendiri pun masih diproses dan saya pun juga masih belajar bagaimana menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, kesulitan, dan penderitaan ini. Jadi tapi konsepnya harus benar dulu. Penderitaan itu adalah kasih karunia Allah. Filipi 1 ayat 29. Ya, coba tolong dibacakan ini ayat yang juga beberapa kali saya sudah bagikan. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, dikaruniakan. Bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Jadi menderita bagi Dia itu malah suatu kebahagiaan. Ya. Jadi menurut saya orang Kristen boleh berharap pada reward dan kepada nanti pahala dan sebagainya. Tapi itu bukan tujuan. Ya, saya harap itu menjadi jelas. Itu bukan tujuan. Itu adalah bonus yang Tuhan memang anugerahkan kepada saudara dan saya. Tapi tujuan kita tetap adalah kembali kepada Allah yang benar. Mengenal Allah. Ya, makin mengenal Allah dalam kehidupan kita dan makin mengenal kehendaknya dan makin belajar hidup dalam kebenaran firman-Nya, dalam ketaatan pada firman-Nya, dalam melaksanakan misi kerajaan Allah, dan itu adalah kebahagiaan yang tak berhingga bagi orang percaya meskipun dijalani dengan penderitaan. Ya, itu Silva. Ya, terima kasih Pak Andi. Saya menggarisbawahi bahwa berkat Allah adalah relasi dan pengenalan kita yang lebih akan Allah. Termasuk juga kalau memang itu harus melalui penderitaan. Saya jadi ingat Pak, fenomena yang terjadi saat ini ya, orang sering mengatakan bahwa saat ini penginjilan berbalik arah gitu loh. Kalau dulu negara-negara di Asia negara Asia, Afrika mendapatkan penginjilan dari orang-orang Eropa. Tetapi sekarang berbalik arah gitu loh. Justru ketika orang-orang Kristen di Asia mengalami penderitaan, di situ mengalami kebangkitan rohani. Dan mereka sekarang justru berbalik, mengadakan penginjilan di Eropa. Nah, apakah ini juga salah satu fenomena yang bisa menjawab bahwa penderitaan itu justru membuat orang-orang Kristen menjadi militan gitu loh. Sementara negara-negara Eropa yang makmur, itu akhirnya mereka malah terlalu enak, akhirnya malah jadi sekuler gitu loh. Apakah ini juga salah satu fenomena yang bisa menjelaskan kenapa Tuhan izinkan penderitaan, yaitu untuk memurnikan iman umatnya? Ya, itu memang salah satu dampak daripada penderitaan adalah pemurnian. Ya, dan memang sekali lagi orang bisa menderita itu kasih karunia Allah. Tidak setiap orang akan mengalami penderitaan yang membuat dia
makin dimurnikan. Karena penderitaan itu pun adalah bagian anugerah Allah dalam kehidupan orang percaya. Ya, jadi itu bukan kita yang ngatur juga penderitaan itu. Semua itu dalam kedaulatan dan anugerahnya. Makanya dikatakan penderitaan itu adalah kasih karunia. Itu bukan kutukan, tapi itu justru berkat. Baik Pak Andi, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Pak Andi silakan menyimpulkan pembahasan kita hari ini. Ya, puji Tuhan. Menurut saya kita harus diperlengkapi sebagai orang percaya untuk siap menderita bagi Kristus. Dan mempunyai konsep yang benar tentang penderitaan sebagai kasih karunia dari Allah dan bukan kutukan. Dan justru Roma 8 ayat 28 itu adalah untuk menghibur dan memberi kekuatan kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan karena mengikut Kristus. Ayat ini memang tidak cocok diberikan bagi orang yang orientasinya teologi sukses dan orientasinya adalah mengikut Kristus untuk cuma dapat berkat-berkat dan tidak siap untuk menderita bagi Kristus. Tapi orang yang justru sudah tahu risiko menderita karena mengikut Kristus, diberikan ayat ini untuk kekuatan bagi mereka. Dan mereka akan justru berbahagia menerima ayat ini. Bukan malah menjadi batu sandungan. Menjadi batu sandungan bagi mereka yang tidak mau percaya. Tapi bagi mereka yang mau percaya, ayat ini akan menjadi berkat dan kekuatan yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena melalui penderitaan ini Tuhan selalu menyertai. Tuhan membuktikan kasih-Mu. Tuhan memberikan anugerah-Mu bagi kami. Bahwa kami sedang dibentuk oleh Tuhan. Kami sedang dihajar oleh Tuhan. Kami sedang diproses oleh Tuhan. Sehingga kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang terlatih untuk siap menghadapi segala risiko dan konsekuensi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesadaran-kesadaran nilai kebenaran yang Tuhan ungkapkan melalui buku Apakah Calvinis Sejati itu. Tuhan berkati seluruh pendengar radio RMC dan kami semua yang melayani di radio RMC. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.